Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Reski Pratama dari kelas B. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari revisi mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Analisis Peran Komunikasi Massa dalam konten @winnews_ sebagai sumber informasi generasi Z. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama, pada pendahuluan. Berikut merupakan latar belakang dari mini skripsi saya. Komunikasi massa sendiri dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi berhalayak melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penyiaran pesan atau informasi ke publik yang sangat luas dan terdiri dari banyak orang secara bersamaan. Ini merupakan definisi menurut Dennis McQuail tahun 2010. Komunikasi massa sendiri memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak secara massal dan efektif. Komunikasi massa berasal dari peran penting media massa dalam kehidupan masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, media massa semakin mudah diakses oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap berbagai isu. Dalam penelitian, komunikasi massa seringkali menjadi fokus studi, terutama dalam konteks media sosial, di mana efektivitas pemasaran dan dampak sosial dan lain-lain. Dengan adanya penelitian, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi massa dan dampaknya pada masyarakat, serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pesan yang disampaikan melalui media massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan atau informasi ke khalayak melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Dalam era digital ini, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok juga merupakan bentuk dari media massa tersebut, di mana komunikasi massa berperan penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman generasi Z terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Untuk generasi Z sendiri, ini merupakan generasi yang dikenal sebagai digital natives, yang merupakan kelompok orang yang lahir antara akhir 1990-an dan awal 2010-an. Tentu mereka tumbuh di era digital yang sangat terkoneksi dan terus-menerus terpapar oleh teknologi komunikasi, khususnya media sosial ya. Dan dalam hal ini, peran komunikasi massa dalam konten sosial media sangat penting sebagai sumber informasi bagi generasi Z. Konten sosial media yang disediakan oleh komunikasi massa memiliki kelebihan sebagai sumber informasi bagi generasi Z. Seperti akses yang mudah sehingga generasi Z dapat dengan mudah mengakses konten sosial media melalui smartphone atau perangkat digital lainnya. Ini juga membuat mereka dapat memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja tentunya. Lalu adanya diversitas di mana konten sosial media yang dihasilkan oleh komunikasi massa tentu beragam dan meliputi berbagai topik seperti berita, hiburan, olahraga, dan lain sebagainya. Dengan adanya diversitas ini, generasi Z dapat memilih informasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dan terakhir tentunya sosial media ini merupakan komunikasi massa yang interaktif di mana konten sosial media juga memberikan kesempatan bagi generasi Z untuk berinteraksi dan berbagi pendapat dengan orang lain. Ini tentu memungkinkan mereka untuk membangun komunitas dan memperluas wawasan mereka. Namun di sini, dalam penelitian ini, peran komunikasi massa dalam konten sosial media juga memiliki tantangan seperti informasi yang tidak akurat di antara konten sosial media yang seringkali tidak diverifikasi secara akurat, sehingga informasi yang disebar tidak selalu benar. Hal ini dapat menyebabkan generasi Z menerima informasi yang salah dan membuat keputusan yang buruk, terutama mungkin jika diketahui pada konten-konten hoax dan juga pemberitaan bohong. Lalu adanya overload informasi sehingga generasi Z seringkali terpapar oleh terlalu banyak informasi dari berbagai sumber. Ini tentu berdampak buruk karena mereka kesulitan untuk memilah
informasi yang relevan dan penting. Dan bahkan ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental yang dikarenakan oleh konten sosial media negatif, termasuk ujaran kebencian, perundungan, dan konten yang tidak sehat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental generasi Z. Dilanjut ke fokus penelitian, penelitian ini berpusat pada perolehan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi generasi Z terhadap pengaruh konten sosial media sebagai sumber informasi dan peran komunikasi massa dalam membentuk persepsi dan perilaku mereka sebagai pengguna sosial media. Peneliti akan memahami mendalami bagaimana generasi Z memandang konten sosial media sebagai sumber informasi dan bagaimana persepsi mereka terbentuk oleh media massa lainnya seperti televisi, surat kabar, dan juga radio. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba memahami bagaimana generasi Z menggunakan dan menginterpretasikan informasi yang mereka peroleh dari konten sosial media. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data. Responden penelitian akan dipilih dari generasi Z yang aktif menggunakan sosial media tentunya. Dan data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis semantik untuk memahami pola dan tema yang muncul dari data. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi generasi Z terhadap pengaruh konten sosial media sebagai sumber informasi dan peran komunikasi massa dalam membentuk persepsi dan perilaku mereka. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi juga tentang cara komunikasi massa dan konten sosial media dapat digunakan untuk lebih efektif dalam penggunaan penyampaian informasi dan juga mempengaruhi persepsi generasi Z. Berikut tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh komunikasi massa dalam konten sosial media yang digunakan Gen Z sebagai sumber informasi mereka terhadap persepsi mereka sendiri, serta menganalisis penggunaan platform sosial media dalam meningkatkan persepsi positif bagi penggunanya. Terakhir, untuk bab 1 ada manfaat penelitian. Tentunya manfaat penelitian ini ingin memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara generasi Z memperoleh informasi dari konten sosial media dan juga bagaimana persepsi mereka terbentuk oleh komunikasi massa lainnya, serta memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi generasi Z dalam memilih dan menggunakan sumber informasi dari konten sosial media. Lalu diharapkan juga penelitian ini akan menjadi pengetahuan mengenai jenis-jenis konten sosial media yang paling banyak diakses oleh generasi Z dan bagaimana konten tersebut mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka yang juga dapat memunculkan rekomendasi tentang cara komunikasi massa dan konten sosial media dapat digunakan secara lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi persepsi generasi Z. Baik, selanjutnya akan dilanjut kepada isian dari bab 2, diawali dengan konsep. Tentunya penelitian ini mengambil konsep teori uses and gratification, di mana teori ini menyatakan bahwa audiens memilih media berdasarkan kebutuhan dan harapan mereka. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan untuk memahami bagaimana generasi Z memilih dan menggunakan konten sosial media sebagai sumber informasi, serta bagaimana persepsi mereka terbentuk oleh media massa lainnya. Ini merupakan definisi dari buku Morrison tahun 2013. Selanjutnya ada review literatur yang diambil dari beberapa literatur berupa artikel jurnal yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan variabel yang sama atau bahkan mirip. Yang pertama ada penelitian berjudul Peranan Saluran Komunikasi Massa dalam upaya menekan peredaran berita hoaks di masyarakat, di mana penelitian ini mendeskripsikan bagaimana saluran komunikasi massa dapat mengambil peran dalam menekan peredaran hoaks di tengah masyarakat. Tentunya dengan sedikit kemiripan sebagaimana saluran komunikasi massa digunakan sebagai sumber informasi, hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa media massa dapat menekan peredaran hoaks dengan adanya keunggulan dan kapasitas yang dimiliki tentunya. Lalu ada penelitian berjudul Peran Komunikasi Pembangunan Media Massa dalam Proses Mitigasi Bencana di Indonesia. Untuk penelitian yang kali ini, itu lebih meneliti mengenai kehadiran media massa dalam peristiwa bencana yang sejatinya juga melibatkan media sebagai instrumen penting dalam sistem penanganan bencana dengan aktif mendukung proses komunikasi dan juga informasi pada mitigasi bencana. Lalu selanjutnya ada yang mungkin
paling mirip dengan penelitian ini yaitu peranan Prambors Radio sebagai media komunikasi massa dalam menyampaikan informasi. Ini merupakan penelitian studi deskriptif pada masyarakat Desa Namombelin, Dusun 2, Kecamatan Namorambe. Dan penelitian ini sendiri ditemukan bahwa hasil yang didapat dari analisis data observasi serta wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa peran radio Prambors sebagai media massa mampu menghibur dan juga menyampaikan informasi melalui program-program populer yang telah menjadikannya radio favorit bagi kaum muda. Selanjutnya ada penelitian berjudul Peran Komunikasi Media Massa di Tengah Pandemi COVID-19, di mana penelitian ini menemukan adanya peranan penting daripada komunikasi massa di tengah pandemi COVID-19 sebagai sarana informasi utama dan pencegahan serta edukasi dini kepada masyarakat melalui media online. Tentunya ini berperan untuk mempererat stakeholder dengan masyarakat secara langsung. Lalu ada penelitian selanjutnya yang berjudul Peranan Komunikasi Massa dalam Penyampaian Informasi pada Masyarakat Kampung Adoki, Distrik Yandidori, Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menentukan peranan komunikasi massa dalam penyampaian informasi pada masyarakat Kampung Adoki, Distrik Yandidori, di mana penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi massa yang ada di Kampung Adoki dapat mewakili kebutuhan masyarakat dalam penciptaan sistem komunikasi dan juga informasi tentang pembangunan kampung yang sesuai dengan faktor-faktor komunikasi di Kampung Adoki sendiri. Tentunya berdasarkan prinsip komunikasi massa. Selanjutnya ada penelitian berjudul Peran Komunikasi Massal dalam Perubahan Budaya dan Perilaku Masyarakat, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa era industrialisasi mempengaruhi kompleksitas sosial masyarakat dengan adanya laju perkembangan komunikasi massa yang begitu cepat, tentunya memiliki bobot nilai tersendiri pada tiap sisi kehidupan sosial budaya yang syarat dengan perubahan perilaku masyarakat. Dan terakhir ada penelitian berjudul Fungsi Komunikasi Massa dalam Pemberitaan Pengamen Badut Cilik Cantik oleh akun Instagram Say Video terhadap perilaku warganet, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi di era Smart Society 5.0 telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aspek kehidupan sehari-hari kita. Penelitian ini juga mengkaji fungsi komunikasi massa sebagai informasi dalam memberitakan pengamat badut cilik cantik pada akun media sosial Instagram yang diketahui bahwa sajian berita tersebut berhasil menuai banyak respon pro kontra, yang tentunya respon yang dihasilkan didapatkan secara reflektif pada pemberitaan tersebut. Lanjut akan kita lanjutkan ke variabel. Variabel pada penelitian ini sendiri adalah komunikasi massa sebagai varian X atau variabel bebas dan sumber informasi generasi Z ini sebagai variabel Y atau yang terikat. Komunikasi massa adalah variabel independen dan penelitian ini karena menjadi faktor yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu efektivitas penggunaan konten sosial media sebagai sumber informasi oleh generasi Z. Variabel ini meliputi media massa tradisional juga seperti televisi, radio, dan surat kabar, namun media baru seperti platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook tentu menjadi acuan utama. Lalu sumber informasi generasi Z adalah variabel independen dalam penelitian ini karena dipengaruhi oleh variabel independen yaitu komunikasi massa, di mana variabel ini dapat diukur melalui penggunaan dan persepsi generasi Z terhadap konten sosial media sebagai sumber informasi untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan. Oke, dilanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma konstruktivisme, yang merupakan pendekatan dalam penelitian yang menekankan bahwa realitas tidak ditemukan secara objektif, namun berdiri secara aktif melalui proses interaksi sosial, pengalaman individu, dan interpretasi subjektif, di mana individu dianggap dapat membangun pemahaman mereka tentang dunia berdasarkan persepsi mereka. Pengetahuan tidak dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan tetapi sebagai konstruksi yang fleksibel dan beragam. Dan ini merupakan definisi yang diambil pada buku Creswell tahun 2007. Dan penelitian tentu paradigma konstruktivisme dapat dikatakan sebagai pemahaman yang berfokus pada pengalaman dan persepsi individu dengan metode tertentu, umumnya seperti wawancara eksklusif, observasi, dan analisis teks atau narasi.
Berdasarkan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk memahami bagaimana generasi Z membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang berita dan informasi melalui interaksi dengan konten WeNews underscore dengan pendekatan kualitatif. Lalu pendekatan penelitian ini sendiri menggunakan eh, pendekatan kualitatif yang tentunya berkaitan dengan konstruktivisme sosial tadi untuk mendapatkan data secara detail melalui metode wawancara serta observasi untuk memahami melalui sisi pandang informan secara langsung. Lalu metode penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif agar dapat mengumpulkan data secara detail dan rinci, tentunya dengan menggunakan metode wawancara serta observasi yang dilakukan secara langsung kepada individu atau sumber yang bersangkutan, yakni variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Untuk datanya sendiri akan ditarik melalui informan, dan untuk metode penarikan informan sendiri merupakan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan serta menarik informan, di mana purposive sampling di sini digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki informasi atau pengalaman yang relevan dengan penelitian. Purposive sampling di sini didefinisikan oleh Newman pada bukunya tahun 2014, dan juga purposive sampling yang diambil di sini merupakan tipe purposive judgment sampling, di mana informan dinilai berdasarkan penilaian subjektif oleh peneliti. Dilanjut ke metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan metode utama wawancara serta studi kasus. Wawancara dilakukan dengan adanya interaksi langsung terhadap informan terpilih dengan bentuk wawancara terstruktur, di mana peneliti menentukan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang berdasar pada kerangka teoritis serta konsep penelitian juga. Dan studi kasus dilakukan untuk mendukung hasil data wawancara tersebut dengan menyelidiki beberapa konten yang berada pada akun Instagram yang terkait. Dan untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk analisa data fenomenologi yang digunakan untuk memahami serta menggali esensi atau pengalaman batin yang dialami oleh informan individual atau kelompok dalam penelitian yang dilakukan. Ini merupakan definisi oleh Kiraswell pada buku tahun 2018. Dan mengutip dari definisi serta buku tersebut, maka langkah yang akan dilakukan akan diawali dengan coding, di mana data akan dibaca dan dirujuk kembali untuk diidentifikasi unit-unit informasi yang berkaitan dengan pengalaman yang pelajari. Lalu unit informasi yang didapatkan akan dikelompokkan sesuai dengan unsur-unsur yang sama dan akan diinterpretasikan untuk menginterpretasikan makna subjektif dari pengalaman yang didapatkan. Dan terakhir tentunya akan dilakukan pembangunan deskripsi kasus untuk mencakup konteks, tema-tema utama, struktur pengalaman, dan makna subjektif secara struktural yang didapat dari analisis data tersebut. Dan terakhir, ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Ada beberapa keterbatasan serta kelemahan yang dapat ditemukan pada penelitian ini, yaitu adanya data instrumen yang didapatkan berlaku hanya pada pengalaman informan terpilih yang tidak menyangkut khalayak secara umum. Lalu ada pengelolaan waktu yang tidak tepat dapat memunculkan kendala dan menghambat pengumpulan data jika peneliti dan atau informan tidak menyesuaikan waktu, serta penilaian subjektif yang didapatkan berdasar pada penilaian peneliti terhadap informan-informan terpilih, yang tentunya konteksnya dapat saja berbeda dari kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti maupun khalayak secara umum. Ya, kurang lebihnya begitu bagian awal dari revisi miniskripsi saya kualitatif yang berjudul Analisis Peran Komunikasi Massa dalam Konten News sebagai sumber informasi generasi Z. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.